Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohma, NIM E 2019-3021. Di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban dari UTS mata kuliah kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen. Jawabannya yaitu menurut Soeharto Prawirakusumo, kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Dan yang kedua, kewirausahaan memiliki 2 konsep, yaitu posisi permulaan usaha atau ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan pemilikan usaha. Dan yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang terakhir, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yaitu soal kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Suparman Somahamidajaja mengemukakan bahwa objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan sesuatu tekad atau kemauan yang besar. Dan yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Dan yang keempat, kemampuan berinovasi yang melahirkan keaktifan. Dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari. Dan yang kelima, kemampuan membentuk modal, material, sosial, dan intelektual. Dan yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Dan yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang terakhir, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun meyakinkan. Soal yang ketiga, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Jadi banyak perusahaan atau orang yang sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Soal yang keempat yaitu bedakan antara karakter, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama, karakter dan watak kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidakbergantungan terhadap orang lain, dan individualitis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun, dan tabah, bertekad kerja keras, serta inisiatif. Dan yang ketiga, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Dan yang keempat, kepemimpinan. Dan yang kelima, keorisinalitasan. Dan yang terakhir, berorientasi masa depan.
Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Dan yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Dan yang kelima, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan dan oleh karena itu menyukai tantangan. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa fungsi dan peranan kewirausahaan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama, secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Pada wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kedua, secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Yang keenam, soal yang keenam yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru atau berbeda. Oleh sebab itu, hakikat kewirausahaan kemampuan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Kebiasaan berpikir merupakan kebiasaan wirausahawan untuk meraih keberhasilannya. Wirausahawan selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif. Soal yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena dengan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan dalam inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Soal yang kesembilan yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Untuk menjadi wirausahawan yang berhasil, seseorang harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan. Wirausahawan yaitu bekal pengetahuan yang terpenting adalah bekal pengetahuan dalam bidang usaha yang dimasukinya dan lingkungan usaha, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri, serta pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Sementara itu, bekal keterampilan yang perlu dimiliki meliputi keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko, kreatif dan menciptakan nilai tambah, memimpin dan mengelola, berkomunikasi dan berinteraksi serta keterampilan teknis bidang usaha. Soal yang terakhir yaitu yang ke-10. Keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Yang pertama yaitu yakin dan percaya diri bahwa seseorang wirausahawan bisa mencapai impian terbesarnya menjadi wirausahawan yang sukses, karena impian yang besar akan memotivasi untuk berpikir positif. Dan yang kedua, pantang menyerah. Yakin karena kegagalan merupakan bagian dari tahap mencapai keberhasilan.
menghadapi kegagalan dengan sikap tidak mudah menyerah dan berpikir positif akan semakin matang dalam menyikapi berbagai masalah. Dan yang terpenting di sini yaitu adalah ada kemauan. Karena dengan ada kemauan, tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi akan menjadi seseorang bisa melakukan sesuatu yang dan melakukan sesuatu yang diinginkannya. Dan yang terakhir, jangan lupa yakin bahwa doa dan berikhtiar. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.